Baiklah, kalau memang kau yakin bisa menolong ibuku, buktikan. Kalau kau bisa sembuhkan ibuku, aku akan menikahimu. Assalamualaikum sahabat 1000 kisah nyata. Bayangkan seorang pembantu miskin bernama Gendis yang hanya ingin berbuat baik, tapi justru dituduh meracuni nyonya rumah. Ia diusir tanpa belas kasihan, padahal niatnya hanya ingin menolong. Tak ada yang tahu, botol kecil peninggalan neneknya yang disangka obat murahan, itu akan menjadi kunci kebangkitan sang nyonya yang koma berbulan-bulan. Ternyata, di balik air mata Gendis, tersimpan rahasia besar yang akan mengubah hidup keluarga polisi itu selamanya. Sahabat semuanya, sebelum kita mulai ceritanya, mari semuanya untuk like, share, komen dari daerah mana kalian mendengarkan kisah ini, dan bagi pendengar pertama, selamat datang di channel 1000 Kisah Nyata. Jangan lupa subscribe channel ini, agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah penuh inspirasi yang menggetarkan hati lainnya. Kami doakan yang sudah like dan subscribe channel ini semoga rezekinya selalu mengalir deras, segala urusan selalu dipermudah, dan doanya semoga diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Jangan lupa juga tekan tombol loncengnya, agar kamu jadi orang pertama yang tahu saat video terbaru hadir. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Pagi itu rumah besar keluarga Haryo terasa hening dan berat. Matahari baru naik, tapi halaman sudah ramai oleh langkah kaki para pembantu yang saling berbisik pelan. Udara pagi membawa kabar yang sama ke setiap telinga. Anak majikan akan pulang hari ini, kata seorang pembantu berumur parubaya dengan suara pelan tapi jelas. Yang polisi itu, sahut yang lain. Iya, Tuan Arhan, yang tugas di luar provinsi. Bisikan itu menyebar cepat ke setiap sudut rumah, seperti angin yang membawa rasa takut. Namun, di antara mereka, ada satu gadis yang tak banyak bicara. Namanya Gendis. Gadis muda berusia 20 tahun itu baru sebulan bekerja di rumah besar itu. Rambutnya selalu disanggul rapi, wajahnya sederhana, dan matanya sayu tapi lembut. Sejak pertama kali datang, ia jarang ikut bergosip. Ia lebih sering diam, memandangi jendela, atau duduk di dapur sambil melipat serbet dengan hati-hati. Hari itu pun begitu. Saat semua pembantu berbincang soal kepulangan Tuan Arhan, Gendis hanya mendengar sambil menunduk. Tapi dalam hatinya, ia merasa sesuatu bergetar. Ia tahu betapa berat kabar itu. Nyonyanya, wanita yang selama ini lembut dan baik hati, sudah sebulan terbaring tanpa sadar karena racun yang tak diketahui asalnya. Sejak dirawat di rumah, setiap malam suara mesin alat medis terdengar dari kamar besar di ujung lorong. Suara itu menandakan nyawa yang masih berjuang. Gendis. Suara pembantu senior memanggil. Cepat bersihkan ruang tamu. Tuan muda akan datang. Jangan sampai ada debu sedikit pun. Iya, Mbak. Jawab Gendis cepat. Tangannya cekatan mengelap meja besar dari kayu jati. Tapi pikirannya melayang jauh. Setiap kali mengingat wajah nyonya yang pucat, ia merasakan sesak di dada. Gendis memang belum pernah bicara langsung dengan Nyonya Haryo. Tapi sejak di hari pertama Gendis bekerja, cerita kebaikan Nyonya Haryo mengalir di antara gosip para pembantu. Gendis merasa ibu, wanita sebaik Nyonya Haryo mengalami takdir yang jahat. Menjelang siang, suara mobil berhenti di depan gerbang. Semua pembantu bergegas keluar. Gendis ikut berdiri di belakang mereka, sedikit menunduk. Dari balik kaca mobil yang gelap, seseorang turun dengan langkah tegap. Seragam polisinya masih lengkap. Wajahnya tegas tapi letih. Dialah Arhan, anak majikan yang selama ini hanya Gendis dengar dari cerita. Ia tak banyak bicara, hanya mengangguk singkat pada satpam, lalu berjalan cepat masuk ke dalam rumah. Di mana ibu? Suaranya dalam, menahan emosi. Di kamar, Tuan, jawab pembantu senior tergagap. Arhan langsung melangkah cepat menuju lorong panjang. Sepatu hitamnya beradu dengan lantai marmer, menimbulkan gema yang membuat semua orang terdiam. Gendis mengikuti dari jauh, hanya bisa melihat punggung Arhan yang tegap namun berat oleh beban. Ketika pintu kamar besar terbuka, udara dalam ruangan terasa dingin. Bau obat dan antiseptik memenuhi udara. Nyonya terbaring di ranjang besar dengan alat-alat medis di sekitarnya.
Wajahnya pucat, bibirnya kering, dan tangan kirinya terinfus cairan bening yang menetes perlahan. Arhan mendekat, berlutut di samping ibunya. "Ibu." Suaranya parau. Ia menggenggam tangan sang ibu yang dingin. "Kenapa aku baru tahu sekarang?" Tak ada jawaban. Hanya suara mesin medis yang berdetak pelan. Ayahnya, Tuan Haryo, berdiri di sudut ruangan. "Ayah tidak ingin kau khawatir. Han, kau sedang bertugas di luar provinsi. Semua ini tiba-tiba saja." Arhan menggeleng pelan. Matanya memerah. "Seharusnya aku pulang sejak awal." Ia menatap wajah ibunya lama sekali. Seakan tak percaya bahwa wanita yang dulu selalu menatapnya penuh kasih kini diam tanpa senyum. Sore menjelang malam. Di dapur, Gendis menatap jam dinding. Jarum jam terasa bergerak lambat. Ia memikirkan sesuatu. Obat peninggalan neneknya di kampung. Saat kecil dulu, dia dengar ramuan itu menyembuhkan banyak orang yang sakit keras di desanya. Ia menggigit bibir. Ia sudah mencoba beberapa kali meminta izin pulang untuk mengambil ramuan itu. Tapi pembantu senior selalu menolak. "Kau belum sebulan kerja, Gendis. Jangan minta izin macam-macam dulu," katanya dengan nada tajam. Namun malam ini, Gendis merasa dorongan yang berbeda. Ia memandangi kamar besar dari jauh, melihat lampu di dalamnya masih menyala. Ia tahu Tuan Arhan masih di sana, menemani ibunya. Hatinya ikut pilu. Ia ingin membantu. Tapi siapa dia? Hanya pembantu baru yang bahkan belum dikenal majikannya. Malam semakin larut. Gendis berdoa dalam diam. Semoga besok ia diizinkan pulang sebentar. Hanya sebentar saja. Pagi berikutnya, ia memberanikan diri mengetuk pintu kamar pembantu senior. "Mbak, saya mau izin pulang sebentar," katanya dengan suara pelan. "Kau sepertinya sangat ingin sekali pulang. Untuk apa, Gendis?" Nada suara itu terdengar tidak suka. Saya ingin mengambil sesuatu di rumah." "Selalu saja ada alasan. Tapi baiklah, sekarang sudah sebulan kamu kerja. Pulanglah sebentar. Tapi sore harus sudah kembali." Mata Gendis berbinar. Ia menunduk dalam, mengucapkan terima kasih. Tanpa membuang waktu, ia berangkat menuju kampungnya yang jauh di pinggir kota. Perjalanan memakan waktu berjam-jam. Setibanya di rumah, ibunya menyambut dengan pelukan hangat. "Gendis, kamu tiba-tiba pulang?" "Iya, Bu. Cuma sebentar. Aku mau ambil sesuatu dari lemari nenek." Ia membuka laci tua di kamar, mengambil botol kecil berwarna coklat yang berisi cairan keemasan. Kata neneknya, ramuan itu dibuat dari madu hutan, rempah, dan doa. Ia menggenggamnya erat, seolah menggenggam harapan. "Ini untuk siapa, Nak?" tanya ibunya. "Untuk seseorang yang sakit. Aku ingin coba menolong." Ibunya menatap dengan mata yang lembut. "Kalau niatmu baik, Allah akan bantu." Gendis menunduk, mengangguk pelan. Sore harinya, ia sudah kembali ke rumah besar keluarga Haryo. Hari mulai gelap. Lampu-lampu halaman menyala redup. Seperti biasa, para pembantu dilarang masuk rumah besar setelah malam. Jadi Gendis menyimpan botol itu di laci kamarnya. Ia menatapnya lama. "Besok pagi, aku akan mencobanya," gumamnya pelan. Lalu ia rebahan di ranjang sempitnya, menatap langit-langit yang kusam. Di luar jendela, suara jangkrik bersahut-sahutan. Tapi di dalam dadanya, ada sesuatu yang lebih nyaring. Rasa berdebar yang belum pernah ia rasakan. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi hatinya yakin, ramuan itu harus dicoba. Untuk nyonya yang dulu selalu tersenyum. Untuk kebaikan yang ia percayai. Dan malam itu, Gendis tertidur dengan botol kecil di bawah bantalnya. Tidak ada yang tahu, esok hari rumah besar itu akan diguncang oleh sesuatu yang tak pernah mereka duga. Pagi yang cerah terasa berat di rumah besar keluarga Haryo. Di kamar nyonya rumah, udara tercium kental oleh aroma obat dan cairan antiseptik. Arhan duduk di kursi, matanya tak beranjak dari wajah ibunya yang masih terbaring diam. Sejak semalam, ia tidak tidur. Ia hanya menunggu keajaiban yang tak kunjung datang.
Ibu, bangunlah, kumohon, gumamnya lirih. Pintu kamar itu pelan-pelan diketuk dari luar. Ketukan kecil yang nyaris tidak terdengar. Permisi, Tuan. Suara lembut itu datang dari arah pintu. Arhan menoleh cepat. Di sana berdiri seorang gadis pembantu. Arhan tidak mengenalnya. Maklum dia baru saja pulang. Wajahnya tampak gugup. Tangannya menggenggam botol kecil berwarna coklat. Ada apa? Suara Arhan dingin dan berat. Saya ingin mencoba menolong Nyonya. Ucap gendis pelan, namun tulus. Arhan mengerutkan dahi. Menolong? Apa maksudmu? Dengan apa? Gendis menelan ludah, tapi tetap berdiri di tempat. Ramuan ini peninggalan nenek saya, Tuan. Banyak orang di kampung saya yang sembuh karena ini. Saya tidak bermaksud lancang. Saya hanya ingin mencoba. Cukup, potong Arhan. Kalimat gendis belum sempat selesai ketika Arhan berdiri mendadak. Tatapannya tajam menusuk seperti bilah besi. Wajahnya berubah dingin. Kau pikir dokter-dokter terbaik yang sudah merawat ibu selama sebulan itu tak bisa menolongnya. Tapi kau bisa. Dengan ramuan aneh itu? Gendis gemetar di tempatnya. Suara bentakan itu menggema, membuat beberapa pembantu berlari ke depan kamar. Mereka menatap dari luar, tapi tak ada yang berani masuk. Berapa lama kau kerja di sini? Baru sebulan, Tuan. Sebulan? Kau pembantu baru. Suara Arhan meninggi. Jangan-jangan, kau yang meracuni ibu. Darah gendis seakan berhenti mengalir. Tangannya gemetar. Bibirnya sulit bergerak. Bebukan, Tuan. Demi Allah, saya tidak. Diam. Potong Arhan keras. Kau datang dengan alasan ingin menolong. Padahal mungkin kau sendiri yang membuat ibu seperti ini. Dari lorong, pembantu senior memberanikan diri bersuara. Tuan Arhan, gendis baru masuk 3 hari setelah kejadian. Dia tidak mungkin pelakunya, Tuan. Arhan melirik ke arah pintu, napasnya terengah, tapi sorot matanya tetap tajam ke arah gendis. Gendis menunduk. Air matanya jatuh ke lantai marmer yang dingin. Ia tidak membela diri lagi, hanya menggenggam botol itu lebih kuat. Keheningan menekan udara. Hanya suara mesin alat medis yang berdetak pelan di antara mereka. Akhirnya Arhan bersuara lagi. Kali ini lebih pelan tapi penuh emosi. Baiklah, katanya dingin. Kalau memang kau yakin bisa menolong ibuku, buktikan. Gendis mendongak perlahan. Matanya penuh air mata. Arhan menatapnya tajam, lalu mengucapkan kata-kata yang tak pernah ia pikir akan keluar dari mulutnya. Kalau kau bisa sembuhkan ibuku, aku akan menikahimu. Kata-kata itu jatuh keras seperti palu. Semua yang mendengar membisu. Tak ada yang berani bersuara. Gendis tertegun. Hatinya bergetar, bukan karena bahagia, tapi karena tak tahu apakah itu ejekan atau janji yang benar. Saya tidak mengharap apapun, Tuan. Saya hanya ingin menolong. Dengan tangan bergetar, ia membuka tutup botol dan menuangkan sedikit cairan itu ke sendok kecil. Lalu, dengan hati-hati, ia mendekat ke sisi ranjang Nyonya. Bibirnya bergetar lirih memanjatkan doa. Semoga ini membawa kesembuhan, Allah. Cairan keemasan itu perlahan ia teteskan ke bibir Nyonya rumah yang pucat. Semua menahan napas. Arhan menatap layar monitor detak jantung. 5 menit berlalu. Tak ada perubahan. 10 menit. Tetap sama. Detik-detik itu seperti menertawakan harapan kecil gendis. Akhirnya Arhan menghela napas panjang dan menggeleng pelan. Suaranya berat, tapi tajam. Aku sudah bilang. Semua ini omong kosong. Tapi Tuan, mungkin butuh waktu. Cukup. Bentak Arhan lagi. Ia mengambil botol dari tangan gendis dan meletakkannya keras di meja. Kau sudah mempermainkan keadaan ibuku. Sekarang, keluar dari sini. Gendis terdiam. Matanya mulai basah. Tapi ia menunduk. Saya hanya ingin menolong, Tuan. Tidak lebih. Aku tidak peduli. Aku tidak ingin melihat wajahmu lagi di rumah ini. Hari ini juga kau pergi.
Suara Arhan memecah keheningan. Para pembantu di luar kamar menunduk dalam ketakutan. Gendis menatap sekali lagi ke arah nyonya rumah, lalu menunduk dalam. Baik, Tuan. Sebelum keluar dari kamar, ia berbisik pelan, hampir tak terdengar. Semoga cepat sembuh, Nyonya. Ia melangkah perlahan keluar dari kamar, menahan isak di tenggorokannya. Di luar, pembantu senior menatap Iba. Gendis, bersabarlah, nak. Gendis tersenyum tipis dengan wajah basah air mata. Tidak apa-apa, Mbak. Yang penting Nyonya lekas sembuh. Pagi itu juga, setelah berkemas barang-barangnya yang tak seberapa, gadis muda itu berjalan meninggalkan rumah besar itu dengan langkah pelan dan hati yang berat. Di tangannya hanya ada tas kecil dan selembar doa yang ia genggam. Ia tidak tahu, beberapa jam setelah kepergiannya, sesuatu yang menakjubkan akan terjadi. Lewat tengah malam, Arhan masih di kamar ibunya. Ia duduk di kursi, lelah tapi tidak bisa tidur. Hatinya dipenuhi campuran amarah dan sesal. Ia memandangi wajah ibunya yang tenang, lalu menggenggam tangan kirinya yang dingin. Menunduk memandangi jari-jari yang mulai mengurus itu. Ibu, maafkan aku terlalu sibuk, sampai tak tahu ibu sudah lama sakit. Maafkan aku. Bisiknya pelan. Aku tak tahu harus berbuat apa lagi. Arhan sampai tidak sadar bahwa ibunya membuka mata dan memandangi putranya yang wajahnya pucat. Sang ibu menggerakkan jarinya perlahan untuk menarik perhatian Arhan. Saat menoleh, mata Arhan membesar. Ibunya benar-benar membuka mata dan tersenyum di balik masker oksigennya. Napas Arhan terhenti. Ia menatap wajah ibunya yang benar-benar tersenyum. Kelopak mata itu terbuka, dan ia tidak mimpi. Ibu. Suaranya tercekat. Senyum lembut masih ada di balik masker oksigen. Mata wanita itu menatap putranya penuh kasih. Arhan berdiri dengan mata membesar. Tubuhnya gemetar. Ibu sadar? Ibu, benar-benar sadar. Tangan ibunya yang lemah menyentuh pipinya, lalu turun menggenggam jemarinya. Air mata Arhan jatuh tanpa bisa ditahan. Allah, terima kasih, gumamnya lirih. Ia segera menelepon dokter, lalu berlari keluar kamar sambil berteriak memanggil ayahnya. Ayah, ibu sadar. Cepat ke sini. Tuan Haryo datang berlari dari ruang kerjanya. Ia berhenti di depan pintu, napasnya terengah. Matanya membesar melihat istrinya yang kini menatapnya dari atas ranjang. Raras, katanya lirih. Sang istri hanya mengangguk pelan. Air mata menetes dari sudut matanya. Tangis bahagia pecah malam itu. Arhan berdiri di sisi ranjang, menggenggam tangan ibunya di antara kedua tangannya sendiri. Dalam hatinya, ada kelegaan sekaligus penyesalan yang begitu dalam. Ia tahu, keajaiban ini bukan datang begitu saja. Rumah besar itu tiba-tiba hidup kembali. Para pembantu berlari, beberapa menjerit bahagia, sebagian menangis haru. Namun di tengah kebahagiaan itu, hanya satu orang yang tidak tahu bahwa doanya telah dikabulkan. Di tepi jalan desa yang sunyi, Gendis berjalan menunduk sambil memeluk tas kecilnya. Angin malam menerpa wajahnya lembut. Ia tidak tahu, rumah yang baru saja ia tinggalkan kini penuh dengan tangis bahagia karena nyonya yang ia rawat dalam diam akhirnya sadar. Langkahnya kecil, tapi hatinya besar. Ia berbisik pada dirinya sendiri. Semoga beliau benar-benar sembuh. Itu saja yang aku minta. Dan malam itu, di bawah langit hitam tanpa bintang, Gendis menghilang dalam gelap. Sementara di rumah besar itu, keajaiban mulai menumbuhkan penyesalan di hati seseorang bernama Arhan. Pagi itu, cahaya matahari menembus kaca besar ruang tengah rumah keluarga Haryo. Udara di rumah besar itu terasa berbeda, lebih hangat, lebih hidup. Setelah berminggu-minggu dipenuhi kesedihan, hari ini tawa dan tangis bahagia terdengar di setiap sudut ruangan. Nyonya Haryo sudah sadar sepenuhnya. Tubuhnya masih lemah, tapi matanya kini terbuka jernih, dan senyumnya lembut seperti dulu. Para pembantu bergantian meneteskan air mata haru saat melihatnya bisa berbicara walau dengan suara pelan. Allah sungguh maha penyembuh, bisik salah satu dari mereka sambil menunduk. Tuan Haryo, suaminya,
duduk di sisi ranjang sambil menggenggam tangan istrinya. "Ibu, kau membuat semua orang di rumah ini menangis bahagia." Nyonya hanya tersenyum, matanya mencari seseorang. "Mana Arhan?" "Dia sedang di taman, Bu." Sejak subuh belum berhenti berjalan mondar-mandir. Di luar, Arhan berdiri di halaman belakang. Pandangannya kosong menatap pohon Kamboja yang daunnya berguguran ke rumput basah. Ia masih mengenakan kaos polos dan celana gelap, tapi wajahnya tampak lebih letih daripada saat pulang dari tugas luar kota. Kepalanya penuh pertanyaan. Ia sudah menelpon dokter pribadi, dan hasil pemeriksaan menunjukkan sesuatu yang tak masuk akal. Tak ada sisa racun dalam tubuh ibunya. Dokter berkata, ini seperti tubuhnya bereaksi positif terhadap sesuatu yang alami, bukan obat kimia. Sesuatu yang alami. Kata itu terus berputar di kepala Arhan. Ia hanya tahu satu hal. Sebelum ibunya sadar, Gendis telah memberinya cairan dari botol coklat itu. Cairan yang sempat ia hina dan buang begitu saja. Ia menatap ke arah langit, menghela napas panjang. Kalau memang itu karena gadis itu, gumamnya lirih. Aku sudah bersalah besar. Di dalam hati, ia mulai menyesal. Tapi penyesalan itu datang terlambat. Gendis sudah pergi malam tadi, diusir oleh amarahnya sendiri. Ia bahkan tak sempat meminta maaf. Arhan melangkah masuk rumah dan langsung menuju kamar ibunya. Saat melihat wajah sang ibu yang tersenyum, rasa syukur dan sesal bercampur jadi satu. "Ibu," katanya perlahan. Senyum ibunya menenangkan, tapi matanya jeli seperti selalu. "Kau tidak tidur, ya?" Arhan duduk di kursi dekat ranjang. "Aku takut kehilangan ibu lagi." "Anak ibu, sejak kapan polisi bisa sekhawatir itu?" ucap sang ibu pelan. Keduanya tertawa kecil. Tapi tawa itu cepat menghilang ketika Nyonya bertanya, "Siapa yang tadi kemarin memberiku sesuatu untuk diminum?" Pertanyaan itu membuat Arhan menunduk. "Ibu tahu." "Aku tak benar-benar sadar, tapi aku merasakan sesuatu di bibirku. Ada rasa manis hangat seperti madu. Setelah itu tubuhku mulai tenang. Lalu aku tertidur, dan aku membuka mata." Arhan terdiam lama. Tangannya mengepal di atas lutut. "Itu pembantu baru, Bu. Namanya Gendis. Tapi aku sudah mengusirnya." Nyonya menatap putranya dalam-dalam. "Kau mengusir orang yang mungkin menyelamatkanku." Arhan tak bisa menjawab. Wajahnya memerah menahan penyesalan. Sang ibu menghela napas lembut. "Arhan, bukan pangkatmu yang membuatmu besar. Tapi bagaimana kau memperlakukan orang lain? Kadang yang rendah justru punya hati yang tinggi." Kata-kata itu menembus hatinya seperti belati. Ia menunduk lebih dalam. "Ibu benar. Aku sudah salah." Nyonya menggenggam tangannya. "Kalau kau merasa bersalah, tebuslah. Carilah gadis itu. Setidaknya, katakan terima kasih." Arhan menatap ibunya lama. Ada tekad baru di matanya. Ia berdiri, menunduk hormat. "Aku akan temukan dia, Bu. Aku janji." Sore hari, mobil hitam melaju keluar dari gerbang besar. Arhan duduk di belakang kemudi sendirian. Di tangannya ada selembar kertas lamaran kerja milik Gendis saat pertama kali masuk. Di bawah tanda tangan kecilnya, tertulis alamat rumah di sebuah desa di luar kota. Perjalanan ke sana memakan waktu beberapa jam. Sepanjang jalan, pikiran Arhan terus dipenuhi wajah gadis itu. Polos, gemetar, tapi berani menawarkan bantuan saat semua orang takut mendekat. Ketika mobilnya berhenti di depan rumah kecil berdinding kayu, ia melihat seorang wanita parubaya sedang menjemur pakaian di halaman. Arhan turun dari mobil dan menyapa sopan. "Permisi, Bu. Apa benar ini rumah Gendis?" Wanita itu menoleh, tersenyum ramah. "Oh, iya, kau temannya Gendis ya? Tapi dia sudah tidak di sini, Nak. Dia dapat pekerjaan baru di kota." Arhan menahan napas. "Kota? Di mana, Bu?" "Entahlah, Nak. Saya lupa namanya. Rumahnya besar, katanya." Arhan menunduk pelan, menatap tanah.
Terima kasih, Bu. Ia gadis yang baik. Nak, waktu pamit pun masih sempat bantu saya menyapu halaman. Katanya ingin memperbaiki nasib, ujar ibu itu dengan mata haru. Arhan menatap jalanan di depannya. Hatinya terasa hangat sekaligus sesak dia gagal bertemu Gendis. Ia menyalakan mobil lagi dan berangkat. Kali ini dengan satu tekad, menemukan Gendis dan menebus kesalahannya. Di tempat lain, di sebuah rumah besar lain di tengah kota, Gendis tengah menata vas bunga di ruang tamu. Rumah itu milik seorang wanita kaya bernama Nyonya Sarah, seorang wanita glamor. Letakkan bunga itu di meja, Gendis. Perintah Nyonya Sarah tanpa menatap. Baik, Nyonya. Suaranya pelan dan sopan. Tapi di balik itu ada kesedihan yang belum pulih. Ia masih terbayang wajah Arhan yang marah malam itu. Ketika selesai menata vas, ia berjalan menuju dapur, menatap keluar jendela. Semoga Nyonya benar-benar sembuh, bisiknya lirih. Ia tidak tahu, di tempat lain seorang pria sedang melaju dengan mobil hitam, menelusuri jalan di kota itu untuk mencarinya. Dan ia juga tidak tahu bahwa rumah tempatnya bekerja sekarang akan menjadi tempat di mana takdir Gendis akan berubah drastis. Angin malam bertiup lembut. Lampu menyinari wajah Gendis yang tenang. Tapi di balik ketenangan itu, takdir sedang menulis pertemuan besar berikutnya. Antara dua jiwa yang disatukan oleh penyesalan dan kebenaran yang akan segera terungkap. Hari-hari berikutnya, Arhan kembali tenggelam dalam pikirannya sebagai polisi. Ia mencoba menyingkirkan perasaan pribadi dan memfokuskan diri pada asal racun yang membuat ibunya hampir kehilangan nyawa. Sebagai penyidik yang terbiasa menelusuri hal kecil, Arhan memeriksa ulang semua laporan dokter, catatan rumah tangga, hingga data pembelian bahan makanan. Tapi satu hal yang membuatnya bingung, tidak ada satupun racun yang cocok dengan hasil laboratorium. Itu berarti racun itu sangat halus. Mungkin dicampurkan dengan bahan alami agar tak terdeteksi. Sampai suatu malam, ia duduk di ruang kerja ayahnya dan menemukan berkas kunjungan keluarga. Ada satu nama yang tiba-tiba membuatnya terpaku. Sarah Pradipta. Sarah, gumamnya pelan. Ia ingat, bibinya itu sering datang berkunjung sebelum kejadian ibunya keracunan. Hampir setiap pekan Sarah datang membawa makanan atau bunga. Bahkan saat ibunya koma. Tapi setelah Arhan pulang, Sarah tak pernah muncul lagi. Naluri polisinya langsung menyala. Ada yang tidak beres. Keesokan harinya, Arhan memutuskan datang ke rumah Sarah. Ia berpura-pura berkunjung sebagai keponakan yang ingin bersilaturahmi. Padahal niat sebenarnya adalah mengumpulkan bukti dan memastikan kecurigaannya benar. Rumah Sarah berada di pusat kota. Halamannya luas, dengan pilar tinggi berwarna putih dan taman yang penuh bunga mawar merah. Namun keadaan di dalam rumah sangat berbeda. Gendis. Suara lantang memecah kesunyian. Iya, Nyonya. Jawab Gendis cepat sambil berlari kecil. Kenapa meja makan belum kau bersihkan? Saya baru selesai mencuci piring, Nyonya. Alasan. Kau pikir rumah ini warung kecil di desamu? Di sini semua harus cepat. Nada Nyonya Sarah menusuk, tapi Gendis tetap menunduk sopan. Maaf, Nyonya. Saya akan bereskan sekarang. Ia berjalan pelan, mengambil kain dan membersihkan meja makan besar berlapis kaca. Suaranya nyaris tak terdengar. Ia terbiasa dengan kemarahan tanpa alasan. Dalam hatinya, ia hanya ingin bekerja baik dan tidak membuat masalah seperti di rumah majikan sebelumnya. Arhan tiba setelah beberapa saat. Dia memarkir mobilnya di depan rumah besar bercat putih gading. Matanya menatap papan nama kecil di depan pagar. Rumah Nyonya Sarah Pradipta. Ia menatapnya lama. Nama itu bukan nama asing baginya. Ia tahu betul siapa wanita itu. Sepupu ibunya sendiri. Arhan mengetuk pintu. Seorang pelayan membukakan. Selamat datang, Tuan. Silakan masuk. Dari dalam, Nyonya Sarah muncul dengan senyum lebar yang terasa palsu. Arhan, keponakanku yang sibuk. Ku dengar kau baru datang dari luar provinsi. Ujarnya dengan nada ramah, tapi matanya tampak berhitung. Iya, maaf, Bibi. Sudah lama tidak berkunjung. Tidak apa, Nak.
Bagaimana keadaan ibumu? Aku belum sempat berkunjung lagi beberapa hari ini. Syukurlah, sekarang sudah pulih, jawab Arhan singkat. Mereka duduk di ruang tamu besar yang dindingnya penuh foto keluarga dan lukisan mahal. Sarah menawarkan teh, dan Arhan menerima dengan sopan. Tapi di dalam hatinya, ia sedang memperhatikan setiap gerak-gerik bibinya itu, dari cara menuang teh, cara berbicara, hingga sorot matanya yang tampak tidak nyaman. Ternyata kamu makin mirip ayahmu, Arhan, kata Sarah sambil tersenyum kaku. Kalau saja ibumu tahu kau datang ke sini, pasti dia senang. Ya, Bibi. Arhan tersenyum kecil. Saya hanya ingin berkunjung. Sekalian, melihat suasana rumah Bibi yang katanya selalu ramai. Sarah tertawa pelan. Ah, tidak juga. Hanya ada beberapa pembantu. Arhan mengangguk. Tapi matanya tiba-tiba menangkap sesuatu di lorong belakang. Seorang gadis kaus coklat muda, membawa nampan teh. Langkahnya pelan. Tapi wajahnya membuat jantung Arhan berhenti berdetak sejenak. Gendis. Bisiknya tanpa sadar. Gadis itu juga menatap. Matanya membesar. Nampan di tangannya bergetar. Hampir terjatuh. Tuan Arhan? Ucapnya lirih. Suaranya bergetar. Suasana mendadak kaku. Nyonya Sarah menoleh cepat. Wajahnya berubah. Kau kenal dia? Tanya Sarah curiga. Arhan menatap bibinya dengan tatapan tak terbaca. Dia pernah bekerja di rumah kami. Oh begitu. Sarah tersenyum paksa. Gadis ini? Pembantu baruku. Baru beberapa hari bekerja. Arhan mengangguk pelan. Tapi dalam hatinya, badai kecil mulai berputar. Dunia terasa membingungkan. Bagaimana bisa gendis ada di sini? Di rumah orang yang justru ia curigai terlibat dalam racun yang hampir membunuh ibunya? Saat matahari mulai condong ke barat, Arhan pamit pulang. Tapi sebelum keluar dari pagar, gendis menghampirinya dengan langkah pelan. Tuan, panggilnya lirih. Arhan berhenti. Menoleh dengan wajah datar tapi matanya menyimpan marah yang ditahan. Jadi kau bekerja di sini sekarang? Gendis mengangguk. Iya, Tuan. Awalnya aku sudah mulai percaya padamu. Tapi apa yang kulihat ini? Jadi berapa banyak bayaranmu? Hah? Suara Arhan tiba-tiba meninggi. Berapa dia beri untuk membuatmu bekerja di rumah orang tuaku dan hampir membunuh ibuku? Gendis terpaku. Tuan, apa maksudnya? Arhan mendekat. Suaranya tajam. Kau datang 3 hari setelah ibuku keracunan. Sekarang kau justru bekerja di rumah bibiku sendiri. Aku mulai berpikir, jangan-jangan semua ini sudah direncanakan. Air mata mengalir di pipi gendis. Tapi ia tetap berani menatap. Saya tidak seperti yang Tuan pikirkan. Saya tidak datang untuk dibayar siapapun. Lalu apa? Saya datang ke sini untuk mencari bukti. Arhan menatapnya tak percaya. Bukti? Bukti apa? Bukti siapa yang meracuni Nyonya Raras? Jawab gendis dengan suara bergetar namun tegas. Arhan terdiam. Dunia di sekelilingnya seolah berhenti. Apa maksudmu? Gadis itu membuka lipatan kecil dari kain di tangannya, lalu menyerahkan selembar kertas dan sebuah foto kecil. Saya menemukan ini di dapur belakang. Tuan, botol bumbu aneh yang saya temukan di dapur. Ada nama pemasoknya, dan semuanya mengarah ke orang dalam rumah ini. Saya yakin, Nyonya Sarah tahu lebih banyak dari yang terlihat. Arhan menerima kertas itu dengan tangan bergetar. Tatapannya beralih dari bukti di tangannya ke wajah gendis yang menunduk. Dalam hati, ada sesuatu yang mulai bergeser. Antara rasa bersalah, kagum, dan kebenaran yang perlahan menyingkap tirainya. Matahari sore jatuh perlahan di antara pepohonan. Arhan menatap gadis itu lama, dengan nada suara yang kini lebih lembut. Mulai sekarang, aku percaya padamu. Dan sejak hari itu, 2 orang yang dulu terikat oleh salah paham, kini mulai berjalan di jalur yang sama, menyelidiki rahasia besar yang akan mengguncang seluruh keluarga mereka. Malam itu, rumah besar milik Nyonya Sarah tampak lengang. Angin malam berhembus pelan melalui jendela besar yang belum tertutup sempurna.
Dari ruang tamu, samar-samar terdengar suara denting sendok dan piring dari dapur. Di sanalah Gendis berada, mencuci gelas dengan tangan gemetar. Pikirannya belum berhenti berputar sejak sore. Ia masih memikirkan kejadian tadi, pertemuannya yang tak terduga dengan Tuan Arhan. Suara marahnya masih menggema di telinga, tapi kemudian berubah jadi keheningan aneh saat ia menyerahkan bukti yang ia simpan selama beberapa hari ini. Sebelum meninggalkan rumah besar milik keluarga Haryo, Gendis memang sudah menyimpan rasa curiga. Ia pernah melihat seorang perempuan berpakaian elegan datang setelah kejadian Nyonya keracunan, membawa bingkisan berisi makanan. Gendis tidak tahu siapa wanita itu waktu dulu. Baru saat ia bekerja di rumah Nyonya Sarah, barulah ia sadar, wajah itu sama. Malam itu di dapur, ia menatap botol kecil yang ia temukan seminggu lalu di rak bumbu dapur rumah Sarah. Botol kaca dengan label kecil bertuliskan, "Pemasok Endel Herbs." Tulisan yang sama pernah ia lihat di dapur rumah Haryo. Itu sebabnya ia yakin, racun itu bukan dari luar, melainkan dari orang yang dekat dengan keluarga itu sendiri. Sementara itu, di luar rumah, Arhan berdiri di balik mobilnya, menatap gerbang rumah Sarah yang mulai tertutup. Ia masih memegang foto dan nota kecil pemberian Gendis. Matanya tajam, tapi napasnya bergetar menahan gejolak yang bercampur antara kaget dan sakit hati. Ia kini sadar, Gendis tidak sekadar gadis pembantu biasa. Ada keberanian dalam dirinya, sesuatu yang bahkan jarang ia temui pada rekan-rekan sejawatnya di kepolisian. Ia menggenggam bukti itu lebih kuat. Kalau semua ini benar, berarti Bibi sendiri yang menaruh racun itu, gumamnya lirih. Keesokan paginya, matahari belum sepenuhnya naik saat Arhan berdiri di depan kaca besar di ruang kerjanya. Laporan laboratorium yang baru ia dapat menunjukkan hasil yang mengejutkan. Jenis racun yang digunakan memang campuran bahan alami dan sintetis, sangat sulit dideteksi. Persis seperti yang dikatakan Gendis, pikirnya. Ia berjalan mondar-mandir, antara ingin segera menahan bibinya atau mencari bukti lebih kuat. Aku tidak bisa gegabah. Kalau aku salah langkah, ini bisa menghancurkan keluarga sendiri. Di sisi lain kota, Gendis melanjutkan tugas paginya di rumah Sarah seperti biasa. Tapi dalam diam, ia mulai mengamati dengan lebih teliti. Setiap kali Sarah menerima tamu, Gendis mencatat waktu dan siapa yang datang. Ia juga memperhatikan dapur, memeriksa bahan makanan yang masuk. Semuanya ia catat di buku kecil yang selalu ia sembunyikan di bawah kasurnya. Suatu siang, saat ia sedang menyapu halaman belakang, ia mendengar percakapan samar dari ruang makan. Suara Nyonya Sarah terdengar rendah tapi tajam. Pastikan orang itu tidak banyak bicara. Aku tidak mau hal kecil jadi besar. Lalu suara seorang pria menjawab. Tenang, Nyonya. Semua sudah beres. Tidak ada yang tahu apapun tentang hari itu. Gendis menahan napas. Ia bersembunyi di balik dinding, mencatat cepat di pikirannya setiap kata yang terdengar. Tapi begitu langkah kaki mendekat, ia pura-pura menyapu, menunduk seperti tak tahu apa-apa. Nyonya Sarah melintas di hadapannya, sempat menatap sekilas, tapi tidak berkata apapun. Setelah wanita itu berlalu, Gendis menarik napas panjang. Allah, lindungi aku, bisiknya pelan. Sore menjelang malam, Arhan kembali ke rumah Sarah, kali ini dengan rencana lebih matang. Ia datang tanpa seragam, hanya mengenakan pakaian kasual, membawa bungkusan kecil agar kunjungannya tampak wajar. Ah, Arhan, kau datang lagi. Nyonya Sarah tampak sedikit terkejut, tapi segera menutupi wajahnya dengan senyum. Ya, Bibi, ibu titipkan oleh-oleh, katanya sambil tersenyum tipis. Mereka duduk di ruang tamu. Arhan menatap sekeliling dengan tenang, tapi pikirannya bekerja cepat. Ia memperhatikan meja makan di pojok ruangan, dan matanya langsung mengenali sesuatu. Vas bunga kristal yang sama seperti yang pernah dibawa Sarah ke rumah ibunya dulu, sebelum kejadian keracunan. Bibi masih simpan vas ini rupanya, katanya santai. Sarah melirik sebentar, wajahnya sedikit tegang. Oh, ya, itu hadiah dari teman lama. Kenapa? Tidak apa-apa, jawab Arhan datar. Tapi ia tahu wajahnya tidak bisa berbohong.
Saat Sarah masuk ke dapur memeriksa pesanan makan malam, Arhan berdiri dan melihat ke arah belakang. Di sana ia melihat Gendis, berdiri kaku di ujung lorong, matanya memperingatkan agar ia tidak membuat gerakan mencurigakan. Arhan mengangguk kecil, tanda bahwa ia mengerti. Beberapa menit kemudian, Gendis berpura-pura mengantar teh ke ruang tamu. Saat ia menaruh cangkir, ia berbisik cepat, hampir tanpa membuka mulut. "Tuan, saya temukan lagi botol lain di dapur. Labelnya sama seperti kemarin." Arhan menjawab dengan lirih. "Ambilkan malam ini. Tapi hati-hati, jangan sampai Bibi tahu." Gadis itu mengangguk pelan, lalu berbalik pergi dengan langkah ringan seperti tidak terjadi apa-apa. Malamnya, ketika suasana rumah sudah sunyi dan semua orang tidur, Gendis menyelinap ke dapur. Lampu ia nyalakan setengah saja, cukup untuk melihat rak bumbu di pojok ruangan. Di sana, botol kecil berlabel Ernel Herbs terselip di antara toples tepung. Ia meraihnya perlahan, tapi tiba-tiba suara langkah sepatu terdengar dari arah tangga. Gendis terhenti, menahan napas. Langkah itu semakin dekat. Ia menunduk, menaruh botol ke dalam saku apronnya, lalu pura-pura merapikan meja. "Gendis?" Suara Nyonya Sarah terdengar di belakangnya. "Iya, Nyonya. Saya hanya membereskan dapur. Masih ada piring yang belum dicuci." Sarah menatapnya lama. Matanya tajam seperti pisau. Tapi beberapa detik kemudian, wanita itu hanya mengangguk pelan. "Sudah malam. Tidurlah. Aku tak suka pekerjaku berkeliaran di jam seperti ini." "Baik, Nyonya." Begitu Sarah naik ke lantai atas, Gendis baru berani bernapas lega. Ia berjalan cepat ke kamarnya dan menyembunyikan botol itu di balik kasur, tepat di bawah buku catatannya. Ia menatap botol itu lama, sebelum berbisik pelan. "Besok aku harus berikan ini ke Tuan Arhan." Keesokan paginya, Arhan sudah menunggu di taman dekat rumah itu, berpura-pura sedang berjalan santai. Dari arah belakang rumah, Gendis muncul membawa kantung kecil. Ia menyerahkan dengan tangan gemetar. "Ini, Tuan. Saya temukan semalam. Saya yakin ini bagian dari racun yang sama." Arhan mengambilnya hati-hati, memasukkannya ke dalam kantong plastik bukti. "Bagus. Kau berani, Gendis." "Bukan keberanian, Tuan. Saya hanya ingin Nyonya benar-benar pulih, dan kebenaran terungkap." Mata Arhan menatapnya lama. Wajah gadis itu tampak pucat karena kurang tidur, tapi ada kekuatan aneh di balik tatapannya. Ia tidak lagi melihatnya sebagai pembantu biasa. Ada ketulusan yang sulit dijelaskan. "Mulai hari ini," kata Arhan pelan, "apapun yang terjadi, aku tidak akan biarkan kau hadapi ini sendirian." Gendis menunduk. Air matanya menetes diam-diam. Ia tak menjawab, hanya menggenggam apronnya lebih erat. Dan di pagi itu, di bawah langit yang baru memerah, dua hati yang pernah bertabrakan oleh salah paham kini berdiri di sisi yang sama, menyelidiki kegelapan yang semakin jelas bentuknya. Karena mereka tahu, kebenaran tinggal selangkah lagi di depan pintu. Tapi di balik pintu itu, ada bahaya yang sudah menunggu. Pagi itu, suasana rumah Nyonya Sarah terlihat tenang di permukaan. Namun di balik dinding megahnya, ketegangan mengalir seperti air dingin yang tak pernah berhenti. Di dapur, Gendis berjalan pelan sambil menyiapkan teh untuk majikannya. Tapi matanya tak pernah lepas dari arah tangga menuju lantai 2. Di sanalah kamar Sarah berada. Dan entah mengapa sejak semalam, langkah wanita itu selalu terdengar bolak-balik seperti orang gelisah. Ketika nampan teh sudah siap, Gendis mengetuk pintu kamar pelan. "Masuk." Suara Sarah terdengar datar. Gendis membuka pintu perlahan. Wanita itu duduk di depan cermin besar, mengenakan jubah panjang berwarna merah tua. Tangannya sibuk memoles bedak, tapi tatapannya kosong. "Letakkan di meja," katanya tanpa menoleh. "Baik, Nyonya." Gendis meletakkan cangkir dengan hati-hati. Namun saat menunduk, matanya menangkap selembar amplop tebal di atas meja rias. Di sudut amplop itu, tertulis tulisan tangan kecil, "Kepada P." Ia sempat melirik cepat sebelum menunduk lagi.
Tapi gerakan sekecil itu tidak luput dari pandangan Sarah. Kenapa menatap lama begitu? Suaranya tajam. Gendis tergagap. Maaf, Nyonya. Saya hanya memastikan cangkirnya tidak miring. Sarah menatapnya tajam lewat pantulan cermin. Kau akhir-akhir ini sering melamun. Hati-hati, aku tidak suka pekerja yang punya pikiran macam-macam. Maaf, Nyonya, tidak akan terulang. Bagus. Sekarang pergi. Gendis menunduk dan keluar dengan langkah hati-hati. Begitu pintu tertutup, jantungnya berdetak kencang. Kepada P. Siapa P itu? Pikirnya dalam hati. Siang harinya, Arhan datang ke sebuah laboratorium kecil milik rekannya sesama penyidik. Di tangannya, ia membawa kantung plastik berisi botol yang diberikan Gendis kemarin. Uji kandungan cairan ini, tapi jangan catat resmi dulu, katanya serius. Rekannya, seorang analis muda bernama Randy, mengangguk. Baik, tapi sepertinya racikan alami ini rumit. Han. Siapa yang pakai bahan seperti ini? Itu yang ingin aku tahu, jawab Arhan pelan. Dan kalau tebakanku benar, pelakunya bukan orang biasa. Beberapa jam kemudian hasilnya keluar. Racun itu berasal dari campuran ekstrak tumbuhan tertentu dan bahan sintetis yang biasa digunakan di laboratorium farmasi. Jenis yang hanya bisa diracik orang yang punya akses khusus. Randy menatap Arhan cemas. Kalau ini benar, berarti si pelaku punya pengetahuan tinggi tentang obat. Orang berpendidikan, atau punya koneksi dengan perusahaan bahan kimia. Arhan mengangguk pelan. Dan satu-satunya orang di keluarga kami yang pernah bekerja di perusahaan bahan herbal, hanya Bibi Sarah. Tangannya mengepal. Hatinya sakit. Ia menolak percaya, tapi bukti-bukti yang muncul mulai saling menyambung seperti potongan puzzle yang tak bisa disangkal. Malamnya, Arhan datang lagi ke rumah Sarah. Kali ini tanpa memberitahu siapapun. Ia hanya ingin memastikan sendiri. Ketika mobilnya berhenti di depan pagar, hujan mulai turun rintik-rintik. Lampu taman berpendar kuning, memantulkan cahaya di jalanan basah. Dari jauh, ia melihat siluet seseorang berjalan di halaman. Itu Gendis, sedang menutup jemuran yang belum diangkat. Ia turun dari mobil, melangkah mendekat. Gendis, panggilnya pelan. Gadis itu menoleh cepat, lalu menunduk sedikit. Tuan Arhan, mengapa datang malam-malam begini? Aku ingin bicara. Ada hal penting. Mereka berdiri di bawah atap kecil, menghindari hujan yang semakin deras. Cahaya lampu taman menerpa wajah mereka, dan untuk pertama kalinya, Arhan melihat ketakutan yang nyata di mata Gendis. Tuan, hati-hati, bisiknya. Nyonya Sarah sudah curiga. Saya takut beliau tahu saya bekerja sama dengan Tuan. Tidak apa, jawab Arhan pelan tapi tegas. Aku tidak akan biarkan kau sendirian. Gendis mengangguk pelan. Ia lalu membuka apronnya, mengambil lipatan kertas kecil. Ini hasil catatan saya beberapa hari terakhir. Saya dengar Nyonya bicara dengan seseorang lewat telepon. Namanya Pak Prawira. Dia disebut-sebut beberapa kali. Saya pikir dia orang yang sama dengan inisial di surat yang saya lihat tadi pagi. Arhan mengambil kertas itu. Isinya coretan tangan Gendis, tanggal, waktu, dan beberapa percakapan yang sempat ia dengar. Bagus sekali, Gendis. Kau luar biasa, katanya lirih. Gadis itu menunduk. Pipinya memerah karena pujian yang tak ia duga. Saya hanya ingin bantu. Namun sebelum mereka sempat bicara lebih jauh, suara langkah kaki terdengar dari arah pintu belakang. Gendis langsung mendorong Arhan ke sisi dinding batu dan berbisik cepat. Cepat, Tuan, sembunyi. Itu suara Nyonya. Arhan menunduk di balik pilar taman. Tak lama, pintu belakang terbuka. Sarah muncul dengan jas panjang berwarna abu-abu, membawa payung. Ia melihat sekilas ke arah taman, tapi tidak menyadari keberadaan Arhan. Gendis, kau di mana? Saya di sini, Nyonya, jawab Gendis cepat. Kenapa belum tidur? Saya membereskan jemuran, Nyonya. Sarah mengangguk singkat.
Cepat masuk. Aku tidak suka pembantuku keluyuran malam-malam. Begitu wanita itu berlalu masuk, Gendis menoleh ke arah pilar. Arhan muncul pelan dari balik bayangan. Wajahnya tegang. Dia mau pergi malam-malam begini? Iya, jawab Gendis cepat. Setiap kali beliau gelisah, selalu keluar rumah tanpa bilang ke siapapun. Biasanya naik mobil sendirian. Saya curiga beliau bertemu orang yang Tuan cari. Arhan mengangguk. Kau sudah bantu banyak. Sekarang biar aku yang lanjutkan. Tuan mau kemana? Mengikuti kemana mobil itu pergi. Ia berjalan cepat ke mobilnya. Saat hendak masuk, ia menatap Gendis dari kejauhan dan berkata, "Kalau besok aku belum kembali, jangan bicara dengan siapapun soal ini." "Tapi Tuan, janji padaku." Gendis. Gadis itu menatapnya dalam-dalam, lalu mengangguk pelan. "Baik, Tuan, saya janji." Arhan tersenyum kecil, lalu menyalakan mobil dan mengikuti dari kejauhan mobil hitam milik Nyonya Sarah yang baru saja keluar dari gerbang. Di dalam rumah, Gendis berdiri di dekat jendela, menatap keluar sampai lampu mobil Arhan menghilang di ujung jalan. Jantungnya berdegup cepat. Hatinya takut, tapi juga yakin bahwa malam ini akan membawa jawaban atas semua misteri yang menjerat keluarga Haryo. Ia memejamkan mata, berdoa pelan. "Allah, lindungilah Tuan Arhan, dan tolong jangan biarkan kebenaran ini padam sebelum terungkap." Sementara itu, di jalan yang basah oleh hujan, mobil Arhan terus melaju dalam gelap, mengikuti cahaya merah lampu belakang mobil Sarah. Ia tidak tahu kemana arah tujuan wanita itu, tapi nalurinya berkata, malam ini ia akan menemukan sesuatu yang besar, sesuatu yang bisa mengubah segalanya. Dan di ujung malam itu, rahasia yang selama ini terkubur perlahan mulai membuka tirainya. Hujan turun semakin deras malam itu. Jalanan licin, dan cahaya lampu mobil memantul di aspal yang basah. Arhan menyalakan wiper pelan, menjaga jarak agar mobilnya tak terlalu dekat dengan kendaraan Nyonya Sarah yang melaju di depan. Ia menurunkan kecepatan setiap kali lampu jalan redup, berusaha tak kehilangan jejak. Di dalam mobil, hatinya berdebar kencang. Pikiran tentang Gendis dan bukti-bukti yang terkumpul bercampur menjadi satu. Kalau benar semua ini, berarti Bibi terlibat langsung, bisiknya dengan nada berat. Mobil Nyonya Sarah terus melaju keluar kota, menuju arah kawasan industri tua di pinggiran kota. Tempat itu sudah lama dikenal sebagai gudang bahan farmasi yang tak lagi beroperasi. Arhan mengerutkan dahi. Ia tahu area itu sering digunakan untuk aktivitas gelap, tapi tak pernah menyangka keluarganya akan terhubung ke sana. Mobil berhenti di depan bangunan besar bercat kusam. Sarah turun sambil membawa payung. Langkahnya cepat dan pasti. Dari balik kaca, Arhan bisa melihat ia disambut oleh seorang pria berpakaian jas hitam yang tampak sudah menunggunya di depan pintu gudang. Arhan meraih ponselnya, menyalakan fitur perekam suara, lalu keluar dari mobil pelan-pelan, menyelinap di antara bayangan pohon. Ia mendekat sejauh cukup untuk mendengar percakapan mereka di bawah hujan. Suara Sarah terdengar jelas meski tertutup suara deras air. "Kau sudah pastikan semua sisa bahan dibuang?" "Sudah, Nyonya," jawab pria itu. "Tidak ada yang tersisa. Tapi, kalau pihak kepolisian mulai mencium, kita harus siap." Sarah menghela napas kesal. Mereka tidak akan tahu apa-apa. Racun itu sudah tak terdeteksi di tubuh Raras. Dan gadis miskin yang sempat mencurigakanku, kini bekerja untukku sendiri. Arhan tertegun. Napasnya tercekat. Jadi benar, dia pelakunya. Bisiknya dengan suara nyaris tak terdengar. Pria itu melanjutkan. "Tapi ada satu masalah, Nyonya. Aku dengar keponakanmu, Arhan, mulai mencari tahu." Wajah Sarah menegang. Arhan tidak akan berani menuduh keluarganya sendiri. "Aku sudah ajari dia sopan santun sejak kecil." Pria itu tertawa kecil. "Polisi tetaplah polisi, Nyonya." Sarah menatapnya tajam. "Kalau dia mulai mengganggu, aku tahu apa yang harus dilakukan." Arhan menggenggam erat setir pintu mobil. Kata-kata itu seperti petir yang menghantam dada. Ia ingin maju, tapi menahan diri.
Ia tahu, satu langkah gegabah bisa membuat mereka curiga dan menghancurkan segalanya. Ia harus menunggu waktu yang tepat untuk bertindak. Keesokan paginya, Arhan pulang ke rumahnya dengan tubuh basah kuyup. Ia langsung menulis laporan pribadi dan menyimpan rekaman suara semalam di file terenkripsi miliknya. Saat menatap layar komputer, wajah Gendis kembali terbayang. Ia sadar, gadis itu kini berada dalam bahaya besar. Tanpa ia sadari, bekerja di rumah orang yang ingin menghapus semua jejak. Ia mengambil ponsel dan menatap nomornya yang ia simpan diam-diam dari data lamaran. Jemarinya ragu-ragu sebelum akhirnya menekan tombol panggil. Tapi sinyal di daerah rumah Sarah lemah. Tak ada jawaban. "Gendis, tolong bertahan," gumamnya lirih. Sementara itu, di rumah Sarah, pagi terasa ganjil. Nyonya Sarah tampak sibuk menelpon seseorang dari ruang tamu, sementara Gendis membereskan meja makan. Ia berusaha bekerja seperti biasa, tapi hatinya tak tenang. Malam tadi, ia mendengar suara mobil Sarah keluar dari halaman. Saat itu juga, sesuatu dalam dirinya merasa, ada hal besar yang terjadi. Ketika Sarah akhirnya menutup telepon dan berbalik, matanya bertemu dengan tatapan Gendis. "Kau," katanya pelan tapi dingin. "Kau semalam keluar dari kamar." Gendis tercekat. "Tidak, Nyonya. Saya tidur." "Benarkah?" Sarah mendekat. Langkahnya pelan tapi berat. "Aku merasa seseorang memperhatikan saat aku pergi tadi malam." "Tidak, Nyonya. Saya tidak tahu apa-apa." Sarah menatap tajam, lalu tersenyum tipis. "Baiklah, tapi ingat, Gendis, aku tidak suka orang yang ingin tahu terlalu banyak." Gadis itu menunduk dalam. Tangan di balik punggungnya bergetar halus. Setelah wanita itu pergi ke lantai atas, Gendis berlari kecil ke kamarnya, menutup pintu, dan menghela napas panjang. Ia tahu kecurigaan itu bukan tanpa alasan. Wajah Sarah semalam penuh kecemasan, dan tatapan matanya seperti ular yang siap menggigit kapan saja. Ia membuka kasurnya dan memeriksa buku kecil tempat ia menyimpan catatan penyelidikannya. Tapi kali ini, napasnya tercekat. Buku itu tidak ada di tempatnya. "Tidak mungkin." Suaranya bergetar. Ia membongkar selimut, membuka laci, memeriksa tas, tapi hasilnya tetap sama. Buku kecil itu hilang. Matanya langsung basah. Itu bukan sekadar buku catatan, melainkan satu-satunya bukti kuat yang mencatat semua gerak-gerik Sarah dan nama-nama orang yang pernah datang ke rumah itu. "Kalau buku itu jatuh ke tangan Nyonya Sarah, habislah aku," bisiknya panik. Sore menjelang malam, Arhan datang lagi ke kawasan sekitar rumah Sarah. Ia tidak berani masuk karena tahu pengawasan ketat di sana. Tapi ia mengamati dari kejauhan menggunakan teropong kecil dari mobilnya. Ia melihat beberapa pria berseragam hitam yang tidak ia kenal mondar-mandir di halaman. Itu bukan satpam biasa. Bibi Sarah mulai waspada, pikirnya. Ia meraih ponsel dan mengetik pesan cepat ke nomor Gendis. "Gendis, jangan tinggalkan rumah. Hati-hati dengan siapapun. Aku akan jemputmu besok pagi." Namun pesan itu tak terkirim. Sinyal lagi-lagi hilang. Ia menatap layar ponsel yang hanya menampilkan tulisan "Violet to send", lalu mengumpat pelan. "Tidak ada waktu lagi. Aku harus turun tangan sendiri." Di dalam rumah, Gendis masih duduk di lantai kamarnya dengan mata sembab. Ia menatap jendela, mencoba menenangkan diri. Lalu, tanpa sengaja, ia mendengar sesuatu di luar kamar. Suara Sarah berbicara dengan seseorang lewat telepon, terdengar jelas karena pintu tidak tertutup rapat. Suara itu tajam dan tegas. "Buku itu sudah kutemukan. Ada tulisan tangan gadis itu di dalamnya. Dia tahu terlalu banyak. Pastikan malam ini dia tidak bisa bicara dengan siapapun." Tubuh Gendis langsung gemetar. Matanya melebar, dan napasnya memburu. Ia menutup mulut dengan tangan agar tak bersuara. Dalam sekejap, keringat dingin membasahi punggungnya. Tanpa pikir panjang, ia membuka jendela kecil di kamarnya dan memanjat keluar pelan-pelan. Di bawah, tanah basah oleh sisa hujan. Ia melangkah cepat menuju pagar belakang, menunduk di antara tanaman. Di tangan kirinya,
Hanya ada selembar kertas yang ia cabut dari buku sebelum hilang, salinan nama perusahaan pemasok racun. Itu satu-satunya bukti yang tersisa. Angin malam berhembus kencang, membuat rambutnya tergerai. Ia berlari kecil menembus halaman belakang dan keluar melalui celah sempit di pagar. Di kejauhan, lampu-lampu mobil tampak samar di antara kabut. Gendis menatap jalan itu dan berbisik, "Tuan Arhan, semoga saya sempat bertemu dengan Tuan sebelum mereka menemukan saya." Malam itu, suara langkahnya menghilang dalam hujan tipis, sementara di dalam rumah, Sarah menyadari sesuatu. Kamarnya terbuka, dan jendela Gendis kini kosong. Dan di saat yang sama, Arhan menyalakan mesin mobilnya, seolah hatinya tahu, malam ini, seseorang sedang berlari untuk menyelamatkan kebenaran. Malam kian pekat. Langit hanya menyisakan cahaya samar dari bulan yang tertutup awan. Jalanan basah, dingin, dan sunyi. Hanya suara langkah kecil Gendis yang bergema di antara semak basah. Nafasnya memburu, tubuhnya gemetar. Ia memegang erat secari kertas yang tersisa dari buku catatannya. Satu-satunya bukti yang bisa ia serahkan pada Arhan. "Sedikit lagi, aku harus sampai di jalan besar," bisiknya. Suaranya nyaris tak terdengar di tengah gemuruh hujan. Ia menoleh ke belakang. Dari kejauhan, lampu senter bergerak cepat mendekat. Dua pria berpakaian hitam menerobos halaman belakang rumah Nyonya Sarah. Suaranya keras dan terburu-buru. "Cari ke arah taman. Dia tidak bisa jauh. Periksa setiap gang. Cepat." Gendis menggigit bibir, lalu menunduk dan berlari lagi di antara pepohonan kecil di pinggir jalan. Hujan menampar wajahnya, tapi ia tak berhenti. Ia tahu, jika tertangkap malam ini, semuanya akan berakhir. Di sisi lain kota, Arhan melaju cepat menembus jalanan licin. Hatinya gelisah sejak sore, dan nalurinya membuat ia memutuskan kembali ke rumah Sarah lebih awal dari rencana. Ada yang tidak beres. Batinnya berulang kali. Mobilnya berhenti beberapa meter dari gerbang besar rumah itu. Ia mematikan mesin dan keluar dalam gelap. Dari balik pagar, ia melihat dua pria berpakaian hitam berlari keluar membawa senter. Ia langsung tahu sesuatu sedang terjadi. Tanpa pikir panjang, Arhan berlari mengikuti arah mereka pergi, menembus hujan yang menampar wajahnya. Gendis sudah sampai di area semak dekat jalan besar. Di depannya, sebuah papan nama jalan berkilau oleh cahaya petir. Ia tahu tempat itu, perbatasan antara kompleks rumah mewah dan daerah pasar kecil. Jika ia bisa sampai ke sana, ia mungkin bisa meminta bantuan orang. Namun baru beberapa langkah lagi, tangan kasar menarik lengannya dari belakang. "Berhenti, kau!" Gendis menjerit tertahan, berusaha melepaskan diri. Tapi genggaman pria itu kuat. Tubuhnya terdorong hingga hampir terjatuh. "Lepas! Saya tidak tahu apa-apa," teriaknya, berusaha menendang. Pria itu menariknya lebih kuat. Wajahnya basah oleh hujan. "Nyonya tidak ingin kau bicara apapun. Ayo ikut." "Tidak, tolong." Di tengah suara hujan yang semakin keras, teriakan Gendis terdengar samar, namun cukup untuk membuat seseorang di kejauhan menoleh. Arhan. Ia melihat dari balik tikungan, dan matanya langsung menangkap sosok Gendis yang sedang diseret oleh dua pria. Tanpa pikir panjang, ia berlari ke arah mereka. "Hei, lepaskan dia!" Pria-pria itu menoleh, terkejut melihat Arhan datang. Tapi belum sempat mereka bereaksi, Arhan menghantam salah satu dari mereka dengan pukulan cepat di bahu, membuatnya jatuh ke tanah. Yang satunya berusaha melawan, tapi Arhan menepis serangannya dan menendangnya ke samping hingga terhuyung. Dalam beberapa detik, keduanya tumbang di tanah berlumpur. Arhan berdiri di depan Gendis. Tubuhnya basah kuyup, napasnya berat. "Kau tidak apa-apa?" tanyanya cepat. Gendis menggeleng. Air matanya bercampur dengan air hujan. "Mereka ingin membawa saya, Tuan. Mereka tahu saya mencatat semua yang saya dengar." Arhan menatap tajam ke arah dua pria itu yang kini meringkuk di tanah. "Kalian disuruh siapa?" Pria itu diam. Arhan mendekat, mencengkeram kerah bajunya. "Jawab." Kami hanya disuruh Nyonya Sarah."
Jawab salah satunya gemetar. Dia bilang gadis ini berbahaya. Dia tahu terlalu banyak. Arhan melepaskannya dengan kasar. Pergi sebelum aku bawa ke kantor. Keduanya bangkit dan berlari tergesa ke arah lain, meninggalkan mereka berdua di tengah hujan yang masih mengguyur deras. Arhan berbalik menatap Gendis. Wajah gadis itu pucat. Bibirnya membiru karena dingin. Ia segera membuka jaketnya dan menyelimutkannya ke bahu Gendis. Masuk ke mobil. Cepat. Kau sudah cukup menanggung ini sendirian. Gadis itu mengangguk. Suaranya lirih. Tuan, saya masih punya satu bukti lagi. Arhan menatapnya. Apa itu? Gendis membuka genggamannya dan menunjukkan kertas yang sejak tadi ia lindungi dari air hujan. Tulisan di atasnya nyaris pudar, tapi masih terbaca. Pemasok Herbs gudang nomor 7, kawasan timur. Arhan menatap tulisan itu lama. Gudang itu, tempat yang Bibi datangi semalam. Gendis mengangguk pelan. Saya tidak tahu apa isinya, tapi saya yakin di sana jawabannya. Tanpa banyak bicara, Arhan menyalakan mesin mobil. Ban berputar cepat menembus jalanan berlumpur. Gendis duduk di sampingnya, menggenggam erat kertas yang mulai lembek karena hujan. Beberapa jam kemudian, mereka tiba di kawasan industri tua di sisi timur kota. Gedung-gedung tinggi dan kosong berdiri sunyi di bawah langit mendung. Di depan salah satu bangunan, papan berkarat bertuliskan, Gudang nomor 7, menggantung miring di atas pintu besi besar. Arhan mematikan mesin dan menatap ke arah bangunan. Kalau dugaanku benar, semua racun itu berasal dari sini. Apakah kita masuk, Tuan? Ya, tapi pelan-pelan. Mereka melangkah masuk ke dalam gudang yang gelap. Bau lembab dan bahan kimia bercampur memenuhi udara. Di dalam, rak-rak besar berisi botol dan karung tua berdebu. Gendis menyalakan senter kecil dari ponselnya. Cahaya itu bergetar, menyorot sesuatu di ujung ruangan. Meja panjang penuh berkas dan botol cairan warna bening. Arhan berjalan mendekat, membuka salah satu map di meja itu. Matanya membesar. Ini, laporan distribusi bahan racun sintetis. Semua menggunakan nama perusahaan palsu. Tapi lihat ini, tanda tangan Sarah Pradipta. Gendis menutup mulutnya, terkejut. Jadi benar, Nyonya Sarah yang membuat semua racikan itu. Arhan mengangguk pelan. Dia punya akses bahan herbal dari perusahaan lamanya. Dari situ racun itu disebar, termasuk ke rumah kami. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari belakang mereka. Arhan langsung mematikan senter, menarik Gendis ke belakang pilar besar. Dari kegelapan, dua cahaya senter besar menyorot ke arah meja. Suara Sarah terdengar jelas. Aku sudah bilang, bakar semua dokumen di sini malam ini. Tidak boleh ada yang tersisa. Gendis menahan napas, tubuhnya gemetar. Arhan meletakkan jari di bibir, memberi isyarat untuk diam. Ia menatap wanita itu dari balik bayangan. Wajahnya kini tak lagi menunjukkan rasa hormat seorang keponakan, melainkan pandangan seorang penegak hukum yang siap menuntut keadilan. Sarah menatap sekeliling, lalu berkata pada anak buahnya, "Cepat. Setelah ini, pastikan tak ada yang tahu tempat ini pernah ada." Arhan mengepalkan tangan, menatap Gendis sekilas. "Ini saatnya kita bongkar semuanya," bisiknya pelan. Namun belum sempat ia bergerak, salah satu anak buah Sarah menoleh ke arah mereka. "Nyonya, sepertinya saya dengar sesuatu di sana." Sarah menoleh cepat. Senter diarahkan ke arah mereka. Cahaya menyilaukan menerpa wajah Gendis dan Arhan sekaligus. Sarah terpaku beberapa detik. Wajahnya membeku. "Arhan." Gadis itu menahan napas, sementara Arhan berdiri perlahan. Langkahnya tenang tapi tatapannya tajam. "Iya, Bibi. Dan kali ini, aku tidak datang sebagai keponakanmu." Kilatan petir menyambar langit di luar, menerangi ruangan gelap itu sejenak, menandai awal konfrontasi besar antara kebenaran dan kebohongan yang selama ini tersembunyi. Suara petir menggema memecah langit malam. Hujan masih turun deras, menetes dari celah atap gudang yang tua. Udara di dalam ruangan terasa tegang,
Setiap hembusan napas terdengar jelas. Di tengah gudang yang gelap itu, Arhan berdiri tegak di hadapan Nyonya Sarah, bibinya sendiri. Sarah menatapnya dengan mata melebar, setengah terkejut, setengah marah. "Arhan, apa yang kau lakukan di sini?" Suaranya berat, hampir bergetar. Arhan melangkah maju perlahan. Wajahnya basah oleh air hujan yang menetes dari rambut. "Saya datang untuk mencari kebenaran, Bibi," katanya datar. "Dan saya sudah menemukannya." Sarah tersenyum miring, mencoba menutupi kegugupannya. "Kebenaran apa? Kau sedang berhalusinasi. Nak, pulanglah sebelum kau menyesal." "Menyesal?" Arhan menatapnya tajam. "Saya yang seharusnya menyesal, karena selama ini menutup mata terhadap kejahatan yang dilakukan keluarga sendiri." Anak buah Sarah, dua pria berjas hitam, mulai melangkah mendekat. Gendis yang bersembunyi di balik pilar, memegangi dada, berusaha menahan napas agar tidak terdengar. Sarah melangkah ke depan, menatap Arhan dari jarak 1 meter. "Kau pikir kau bisa menuduhku tanpa bukti? Semua yang kau lihat di sini hanyalah bahan kimia biasa untuk proyek perusahaan. Jangan bertingkah seperti polisi bodoh, Arhan." Arhan tak menjawab. Ia mengeluarkan ponselnya, membuka file rekaman suara yang ia rekam malam sebelumnya. Suara Sarah sendiri terdengar jelas di ruangan itu. Racun itu sudah tak terdeteksi di tubuh Raras. Dan gadis miskin yang sempat mencurigakanku, kini bekerja untukku sendiri. Begitu rekaman selesai, suasana hening. Wajah Sarah menegang, bibirnya bergetar halus. "Kau merekamku?" Arhan menatapnya dalam. "Ya, dan saya juga punya hasil laboratorium serta dokumen distribusi bahan racun sintetis dengan tanda tanganmu." Ia melempar map ke lantai. Kertas-kertas itu berserakan di antara genangan air hujan yang menetes dari atap. Sarah terdiam sejenak, lalu tertawa kecil, tawa sinis yang membuat udara terasa lebih dingin. "Kau pintar, Arhan. Tapi kau lupa sesuatu. Tak ada yang akan percaya pada cerita ini. Aku masih keluarga kalian. Dan siapa yang akan percaya pada gadis pembantu miskin itu?" Dari balik pilar, Gendis menatap dengan mata berkaca-kaca. Tubuhnya ingin maju, tapi Arhan mengangkat tangan kecil memberi isyarat agar ia tetap di tempat. Arhan melangkah lebih dekat ke arah bibinya. "Bibi salah. Dunia mungkin tak peduli pada orang miskin, tapi kebenaran selalu punya cara untuk muncul." Tiba-tiba, salah satu anak buah Sarah maju dan mencoba menarik Arhan dari belakang. Namun dengan cepat, Arhan memutar tubuhnya dan menepis tangan pria itu, membantingnya ke tanah. Suara benturan keras membuat burung-burung di atap beterbangan. Sarah mundur setapak, wajahnya pucat. "Arhan, kau berani melawan keluargamu sendiri demi pembantu itu?" "Bukan soal dia," jawab Arhan dengan suara berat. "Ini tentang ibuku yang hampir mati karena racunmu." Sekilas, kilatan rasa takut muncul di mata Sarah. Ia mencoba membela diri. "Aku tidak bermaksud membunuhnya. Aku hanya ingin memberi pelajaran. Raras selalu mendapatkan segalanya. Perusahaan keluarga, nama besar, warisan. Aku hanya ingin sedikit keadilan." Arhan menatapnya dengan kecewa mendalam. "Keadilan? Dengan meracuni darah dagingmu sendiri? Itu bukan keadilan, Bibi. Itu kebencian." Suasana hening kembali. Hanya suara hujan dan napas berat yang terdengar. Sarah menatap Arhan dengan mata basah. "Kau tak akan berani menangkapku. Aku tahu, di hatimu kau masih menganggapku keluarga." Arhan perlahan merogoh saku celananya, mengeluarkan lencana kecil berwarna perak, lambang kepolisian yang selama ini ia simpan di balik jaket. Ia mengangkatnya tepat di depan wajah Sarah. "Dengan ini, saya tidak lagi berbicara sebagai keponakanmu, tapi sebagai seorang penyidik. Sarah Pradipta, Anda ditangkap atas dugaan percobaan pembunuhan berencana terhadap Nyonya Raras Haryo." Sarah menatap lencana itu lama, sebelum tiba-tiba menjerit histeris. "Kau tidak berhak. Aku yang membesarkanmu sejak kecil, Arhan. Aku." Arhan menunduk, suaranya parau.
Dan mungkin karena itu, aku yang paling tahu seberapa dalam kebencianmu. Sarah meraih meja dan menendangnya, berusaha kabur ke pintu belakang. Tapi saat itu, Gendis keluar dari tempat persembunyian dan berdiri menghadangnya. Cukup, Nyonya. Suaranya pelan tapi tegas. Semua sudah berakhir. Sarah berhenti, menatap gadis itu tajam. Kau! Semua ini gara-gara kau. Ia melangkah cepat, mencoba menampar, tapi Gendis menahan tangannya. Saya tidak ingin menyakitimu, Nyonya. Tapi saya tidak akan biarkan Tuan Arhan terluka karena melindungi kebenaran. Arhan mendekat cepat, memegang tangan Sarah dengan tegas. Sudah cukup, Bibi. Ini berakhir malam ini. Sarah meronta, tapi kekuatannya kalah. Dari kejauhan, suara sirene mulai terdengar mendekat. Arhan sudah mengirim sinyal lokasi ke rekan-rekannya sebelum masuk ke gudang tadi. Sarah menatap Arhan dengan mata merah basah. Kau pikir mereka akan percaya padamu? Aku punya pengacara. Aku punya kekuasaan. Arhan menatapnya dengan mata dingin. Mungkin, tapi kekuasaan tak akan menyelamatkanmu dari kebenaran. Beberapa detik kemudian, pintu gudang terbuka lebar. 2 mobil polisi berhenti di depan. Lampu merah biru berputar memantul di genangan air. Petugas masuk dan segera menggiring Sarah yang kini hanya bisa menangis dan berteriak menyebut nama Arhan. Sementara itu, Gendis berdiri diam di sudut ruangan, menatap semua kejadian dengan air mata menetes. Rasa takut, lega, dan haru bercampur jadi satu. Arhan mendekatinya perlahan. Kau baik-baik saja. Gadis itu mengangguk, tapi suaranya bergetar. Saya tidak menyangka. Semua akan berakhir seperti ini. Belum benar-benar berakhir, jawab Arhan lembut. Tapi malam ini, kita sudah menyelamatkan kebenaran yang hampir terkubur. Ia menatapnya lama, lalu menambahkan pelan. Kalau saja malam itu aku tidak mengusirmu, mungkin semuanya bisa lebih cepat selesai. Air mata Gendis jatuh. Saya sudah memaafkan Tuan bahkan sebelum semua ini terjadi. Saya hanya ingin menolong ibumu, bukan mencari masalah. Arhan tersenyum kecil, senyum yang tulus pertama kali setelah sekian lama. Dan karena ketulusan itulah, aku berhutang hidup pada dirimu, Gendis. Mereka berdiri di tengah hujan yang menetes dari atap gudang, disinari cahaya lampu mobil polisi yang berkedip lembut. Suara sirene perlahan menjauh, meninggalkan hanya 2 sosok itu, yang diam tapi penuh makna. Gendis menatap ke arah luar, ke langit yang mulai mereda. Allah, terima kasih, karena akhirnya kebenaran muncul juga. Arhan menatapnya, lalu berkata lirih, dan karena kau, Gendis, hatiku akhirnya juga menemukan arah. Malam itu, hujan berhenti perlahan. Di gudang tua yang kini menjadi saksi keadilan, 2 hati yang dulu terpisah oleh prasangka kini berdiri di sisi yang sama. Tapi kisah mereka belum benar-benar selesai, karena esok pagi, sebuah janji akan ditepati. Janji yang dulu sempat terucap dalam kemarahan, tapi kini bergema dengan makna yang baru. Pagi datang perlahan, membawa sinar hangat yang menembus tirai jendela rumah keluarga Haryo. Udara masih lembab sisa hujan semalam, tapi suasananya berbeda. Tak ada lagi tangis, tak ada lagi tegang. Yang tersisa hanya rasa syukur dan kedamaian yang pelan-pelan kembali. Di ruang tamu yang luas itu, Nyonya Raras duduk di kursi roda, tubuhnya tampak lebih segar. Senyum lembut terukir di wajahnya yang dulu pucat. Di sebelahnya berdiri Arhan, menatap ibunya dengan penuh kasih. Sementara di belakang, Gendis berdiri menunduk, malu-malu. Raras mengulurkan tangan, memanggil gadis itu. Kemari, nak. Gendis mendekat dengan langkah kecil. Ia mencium tangan wanita itu dengan penuh hormat. Terima kasih, Gendis, kata Raras pelan. Suaranya bergetar lembut. Aku dengar semuanya darimu dan Arhan. Kau penyelamatku, bukan hanya karena obat itu, tapi karena keberanianmu melawan kejahatan. Gendis menunduk. Matanya berkaca-kaca. Saya hanya melakukan apa yang seharusnya, Nyonya. Saya tidak bisa diam melihat ketidakadilan. Raras tersenyum,
lalu menatap Arhan sekilas. Kau dengar itu, nak? Kadang kebenaran datang dari orang yang kita remehkan. Arhan menatap Gendis lama. Matanya lembut tapi dalam. Saya sudah mendengarnya, Bu. Dan saya berjanji, tidak akan lagi menilai orang dari rupanya. Hari itu berlalu dengan damai. Berita tentang penangkapan Sarah Pradipta sudah tersebar luas. Polisi menyebut kasus itu sebagai salah satu bentuk korupsi farmasi terselubung, di mana bahan racun digunakan untuk menyingkirkan pesaing keluarga. Tapi yang paling menarik perhatian masyarakat bukan sekadar kasusnya, melainkan seorang gadis pembantu miskin bernama Gendis yang membantu membuka kebenaran. Semua orang di lingkungan keluarga Haryo kini mengenalnya. Para pekerja rumah yang dulu menatapnya sebelah mata, kini menyapanya dengan hormat setiap kali ia lewat. Namun Gendis tetap rendah hati, tetap bekerja dengan senyum kecil dan sikap sederhana seperti biasanya. Sore hari, saat matahari mulai condong ke barat, Arhan keluar ke taman belakang. Angin lembut berhembus, dan di bawah pohon Kamboja, Gendis sedang menyapu dedaunan kering. Ia tampak tenang, seolah semua beban hidupnya telah diangkat. Gendis, panggil Arhan pelan. Gadis itu menoleh cepat, sedikit terkejut. Tuan Arhan, ada yang bisa saya bantu? Arhan tersenyum, melangkah mendekat. Tidak, tapi ada yang harus saya katakan. Ia berdiri di hadapan gadis itu, memandangnya lama. Wajah Gendis tampak teduh di bawah cahaya senja. Jilbabnya tertiup lembut oleh angin sore. Dulu, kata Arhan perlahan, saya pernah berkata sesuatu padamu, dengan nada marah. Gendis terdiam. Ia masih ingat jelas malam itu. Malam ketika ia diusir dengan kasar setelah mencoba menyembuhkan Nyonya Raras. Saya ingat, Tuan, jawabnya pelan. Tuan berkata, kalau saya bisa menyembuhkan ibumu, Tuan akan menikahi saya. Arhan tersenyum kecil, suaranya bergetar halus. Dan sekarang, kau benar-benar telah menyembuhkan beliau. Bukan hanya tubuhnya, tapi juga hati keluarga kami. Gendis menunduk dalam, pipinya memerah. Tuan, saya tidak menganggap janji itu sungguh-sungguh. Tuan marah waktu itu. Tapi saya menganggapnya serius, potong Arhan lembut. Janji seorang lelaki tak boleh diucapkan sembarangan, apalagi di hadapan kebenaran. Gendis mendongak perlahan. Matanya bertemu dengan mata Arhan yang penuh ketulusan. Tuan, apa maksudnya? Arhan menarik napas panjang. Maksud saya, Gendis, saya ingin menepati janji itu. Bukan karena rasa bersalah, tapi karena saya sadar. Aku tak ingin lagi kehilangan seseorang seberani dan setulus dirimu. Air mata menetes pelan di pipi Gendis. Tuan, jangan bercanda seperti itu. Saya ini hanya pembantu miskin. Arhan menggeleng, mendekat selangkah. Kau bukan pembantu di mataku. Kau cahaya yang menyelamatkan keluargaku dari kegelapan. Hening sesaat. Angin berhembus pelan, menaburkan kelopak Kamboja ke tanah. Di antara keheningan itu, Gendis menatap tanah. Air matanya jatuh satu persatu. Saya takut, Tuan, dunia tidak akan menerima saya. Biarkan dunia bicara, Gendis, jawab Arhan lembut. Yang penting aku tahu, Allah sudah mempertemukan kita untuk alasan yang indah. Gendis menutup mulutnya dengan tangan, menahan tangis yang tak bisa lagi disembunyikan. Kalau begitu, suaranya bergetar. Izinkan saya ikut Tuan bukan sebagai siapa-siapa, tapi sebagai seseorang yang ingin selalu membantu Tuan dalam kebenaran. Arhan tersenyum, lalu mengulurkan tangan. Dan aku akan menuntunmu bukan sebagai majikan, tapi sebagai pendamping. Gendis menatap tangan itu lama, sebelum akhirnya menyentuhnya dengan pelan. Sentuhan itu sederhana, tapi di baliknya ada kisah panjang tentang air mata, perjuangan, dan keajaiban. Beberapa bulan kemudian, halaman rumah keluarga Haryo dipenuhi tamu. Tak ada pesta mewah, tak ada undangan berlebihan. Hanya keluarga, sahabat, dan orang-orang yang tulus. Arhan berdiri di samping ibunya, mengenakan kemeja putih sederhana. Di depannya, Gendis duduk di kursi pelaminan kecil berhiaskan bunga melati.
Raras menatap keduanya dengan mata berkaca-kaca. Allah memang maha adil. Yang dulu dihina kini dimuliakan. Yang dulu disakiti kini diberkati. Arhan menatap Gendis dengan senyum penuh cinta. Aku pernah marah karena tak percaya padamu. Tapi ternyata justru kau yang paling bisa dipercaya. Gendis menunduk malu. Saya tidak pernah menyangka akan sampai sejauh ini, Tuan. Arhan tersenyum, menggenggam tangannya. Kau tidak perlu memanggilku Tuan lagi. Tawa kecil terdengar dari para tamu yang hadir. Udara sore itu hangat dan damai. Burung-burung beterbangan di atas langit, seolah ikut menyaksikan kisah dua hati yang akhirnya menemukan rumah. Dan di tengah suasana itu, Arhan berbisik pelan ke telinga Gendis. Janji itu akhirnya kutepati. Bukan karena kata-kata, tapi karena hatiku memilihmu. Gendis menutup mata, menahan air mata bahagia yang mulai mengalir. Terima kasih, Tuan Arhan. Terima kasih karena percaya pada orang sepertiku. Arhan menatapnya dalam. Kau bukan siapa-siapa yang rendah. Gendis. Kau adalah alasan kenapa keadilan bisa berdiri lagi. Mereka saling menatap lama, sementara langit sore berubah jingga, seolah menyelimuti kisah mereka dengan kehangatan yang tak akan pernah pudar. Dan begitulah, dari rumah besar tempat seorang pembantu miskin dulu diremehkan, kini lahir kisah tentang keberanian, keikhlasan, dan cinta yang tumbuh dari ujian. Gendis bukan hanya menyembuhkan seorang ibu yang sakit, tapi juga menyembuhkan luka di hati seorang anak yang sempat kehilangan arah. Di hadapan semua orang, Arhan menggenggam tangan istrinya erat. Kau buktikan, Gendis, katanya lembut, bahwa keajaiban tak selalu datang dari orang kaya, tapi dari hati yang tulus. Gendis tersenyum, dan di antara cahaya senja yang hangat, mereka berdua berdiri bersama. Dua jiwa yang dulunya terpisah oleh prasangka, kini disatukan oleh kebenaran dan cinta yang dijaga oleh Allah. Sore itu menjadi saksi bahwa janji yang diucapkan dalam amarah bisa berubah menjadi ikrar cinta yang suci ketika dijaga dengan keikhlasan. Dan kisah mereka pun usai, bukan dengan air mata, tapi dengan kebahagiaan yang lahir dari ketulusan. Cerita selesai. Sahabat semuanya, dari kisah Gendis dan Arhan, kita belajar satu hal penting. Jangan pernah meremehkan niat tulus seseorang hanya karena status dan penampilannya. Kadang, yang kita anggap kecil, justru dipilih oleh Allah untuk menunjukkan kuasanya. Pembantu miskin itu bukan hanya menyembuhkan nyonya rumah, tapi juga menyembuhkan hati seorang anak yang kehilangan arah. Karena ketulusan, kebenaran, dan cinta, tak pernah bisa dikalahkan oleh kebencian. Sahabat semua, jika cerita ini menyentuh hati kalian, jangan lupa tekan like, share ke teman-teman, dan tinggalkan komentar tentang pelajaran apa yang kalian ambil dari kisah ini. Dan tentu saja, subscribe channel ini agar tidak ketinggalan kisah penuh hikmah lainnya dari channel 1000 Kisah Nyata. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Tetap rendah hati, tetap berbuat baik, karena Allah selalu bersama orang yang tulus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.